Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Demak akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee bersama saya, Warisih dari SMP Negeri 1 Bonang. Saya Aris Munandar dari SMP Negeri 1 Wedung. Dan saya Junaidi Abdillah dari SMP Negeri 2 Demak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Asih? Alhamdulillah Pak, hari ini kabarnya luar biasa. Pak Jun sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Bu, kita ngobrol santai ya Bu Asih. Anggap saja saya sebagai mitra atau teman Ibu. Bu Asih, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching pada hari ini. Pada kegiatan coaching pagi ini, coaching dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah menggunakan alur tita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu menggunakan juga prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Asih nanti akan mengadakan coaching dengan siapa ya? Nanti rencananya saya akan mengadakan coaching dengan Pak Aris. Oh, dengan Pak Aris. Oke. Apa yang Ibu Asih lakukan sebelum melakukan kegiatan coaching dengan Pak Aris? Ya, yang saya lakukan yaitu membaca kompetensi inti coaching terlebih dahulu, Pak. Baik. Coba Bu Asih ceritakan kompetensi inti coaching yang Ibu baca. Ya, untuk kompetensi coaching yang saya baca antara lain kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, iya Bu, jawabannya tepat sekali. Dari ketiga kompetensi inti tersebut, kompetensi coaching manakah yang perlu atau penting Ibu kembangkan nantinya? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, yang perlu saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oke, baik. Ceritakan kenapa Ibu Asih memilih kompetensi itu yang perlu ditingkatkan? Saya memilih kompetensi itu karena saya ingin menggali potensi saya yang mungkin masih kurang dalam diri saya. Jadi saya akan mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti ketika proses coaching. Oke, bagus sekali Bu Asih alasan yang Ibu berikan. Baik Bu. Bu Asih, selanjutnya kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Untuk kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, Pak. Iya, kenapa Bu alasannya Bu? Iya Pak, untuk mendengarkan secara aktif ini mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa yaitu receive, menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coachee. Yang kedua yaitu apresiasi. Appreciate, oke. Appreciate atau memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda
bahwa kita itu mendengarkan koji. Selanjutnya sumaris, jadi merangkum apa-apa saja yang diucapkan oleh koji. Aks yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada koji nanti. Oke Bu Asih, luar biasa sekali penjelasannya. Bu, gini Bu, dalam kegiatan coaching yang nanti Bu Asih lakukan, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ya Pak Jun, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu jika saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi si koji, sehingga koji itu bisa memecahkan masalahnya sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sesuai dengan potensi yang koji miliki. Oke, bagus sekali itu Bu. Nanti kita lakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Nanti saya akan duduk di sebelah Ibu untuk observasi data kegiatan tersebut. Siap ya Bu Asih ya? Siap. Oke Bu, demikian dulu ya Bu Asih pra observasi kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan persiapan untuk kegiatan coaching terhadap coachingnya, gitu ya Bu ya? Ya siap Pak. Terima kasih Pak Jun sudah menemani saya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Asih. Ya, bagaimana kabarnya ini Pak Aris hari ini? Oh, alhamdulillah hari ini kabar saya sangat baik. Gimana kabar Bu Asih sendiri? Alhamdulillah Pak Aris, hari ini juga saya sekeluarga baik. Anak-anak di kelas yang diajar Pak Aris bagaimana sekarang? Alhamdulillah sekarang anak-anak yang ada di kelas sudah kondusif. Alhamdulillah. Ada apa ini Pak Aris? Apa yang ingin dibicarakan pada pagi hari ini? Iya Bu, mohon maaf ya Bu sebelumnya saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi gini Bu, saya ini agak sedang merasa kurang nyaman dengan perilaku seorang murid yang ada di dalam kelas yang bernama Ataya. Ya, saya melihat perilaku dia itu kurang terpuji. Jadi ada murid Pak Aris yang bernama Ataya ini perilakunya kurang baik seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih apa yang bisa didapatkan dari percakapan hari ini? Ya Bu, saya itu sangat berharap sekali setelah bicara dengan Bu Asih, saya punya solusi yang tepat untuk menghadapi Ataya ini, terutama saat Ataya ada dalam pembelajaran saya. Oh ya, jadi Pak Aris ingin adanya solusi terkait perihal Ataya tadi ya dalam pembicaraan ini ya Pak ya? Iya, sangat betul. Iya. Tadi berkaitan dengan perilaku anak Pak Aris ya. Menurut Pak Aris, Ataya, kalau anak berperilaku baik itu menurut Pak Aris kriterianya seperti apa? Kalau di kelasnya Pak Aris? Iya Bu. Kalau menurut saya ya Bu ya, ukuran anak baik itu pertama itu selalu datang ke sekolah itu on time, tepat waktu ya. Dia itu juga selalu berperilaku sopan kepada guru, bertutur kata yang baik dan kepada teman-temannya, merespon baik saat pembelajaran di kelas dan tidak pernah membolos saat jam pelajaran yang ada di kelas. Ya. Saya sepakat dengan pendapatnya Pak Aris dengan hal-hal yang sudah disampaikan. Nah, kalau kenyataannya sekarang ini Pak, kalau dinyatakan dengan angka 1 hingga 10, anak ini Ataya itu berada di angka berapa menurut Bapak? Iya Bu, menurut saya sih untuk Ataya sendiri itu berada di angka 5 ya Bu ya. Kenapa di angka 5? Karena dia itu sering datang terlambat yang pertama. Terus yang kedua itu dia itu sering membolos sekolah, terutama jam saya juga. Dia juga sering tidak memperhatikan pelajaran yang saya terangkan di dalam kelas. Ya. Kira-kira apa sih penyebab si Ataya ini sampai seperti itu
menurut Pak Aris? Mungkin saja ya Bu ya, dia itu berperilaku demikian karena dia merasa anak guru juga di sekolah ini. Ya. Jadi apapun perbuatan yang dia lakukan, dia merasa tidak bersalah dan dia merasa pasti dibela oleh orang tuanya yang jadi guru di sekolah ini. Begitu. Jadi penyebabnya tadi ya, karena si Ataya ini adalah anak seorang guru di sekolah Pak Aris mengajar gitu ya Pak ya? Iya. Jadi dia merasa punya backingan atau punya apa ya namanya ya? Punya kekuatan untuk membela dirinya ketika si Ataya ini salah. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Harusnya kan tidak seperti itu ya Bu ya, yang dipikirkan. Ya, gini Pak Aris, pernah enggak Bapak berupaya, jadi Pak Aris itu pernah melakukan upaya apa untuk mengatasi masalah si Ataya ini? Ada sih Bu, tapi kalau memanggil dia terus saya coba bina sih belum. Ya. Tapi saya sudah berupaya membicarakan perilaku Ataya ini kepada wali kelasnya dan guru BK itu sendiri. Guru BK ya Pak ya? Itu juga merupakan upaya dari Pak Aris memang. Seperti yang Pak Aris katakan tadi, kan baru sekedar membicarakan ke wali kelas dan guru BK-nya. Kenapa kok Pak Aris belum pernah memanggil si Ataya ini, Pak? Apakah ada hambatan? Ya itu sih Bu, karena dia anak guru, jadi saya merasa nggak enak kalau memanggilnya. Saya khawatir orang tuanya tidak merespon positif terhadap apa yang akan saya lakukan. Saya juga khawatir tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Ya, berarti begini ya Pak Aris ya. Jadi pemikiran Pak Aris seperti itu. Apakah ada cara lain yang menurut Pak Aris itu bisa menjadi solusi? Mungkin saja mempertemukan Ataya dengan Bapak supaya ada komunikasi secara langsung, ada ngobrol secara langsung hingga menemukan solusi. Bagaimana Pak? Saya juga sempat berpikir Bu ya, untuk bisa bertemu langsung dengan anaknya. Tapi lagi-lagi karena ada faktor sungkan dengan ibunya, jadi mungkin langkah awalnya adalah berbicara terlebih dahulu dengan ibunya. Tapi saya juga khawatir kalau saya langsung bertemu dengan ibunya untuk mengungkapkan hal ini atau permasalahan Ataya kepada ibunya, mungkin saya akan meminta tolong kepada Ibu Naura yang kebetulan dekat dan disegani oleh ibunya Ataya. Nanti setelah Ibu Naura mau menjadi penyambung lidah saya, baru saya memanggil Ataya untuk memberikan pembinaan. Nah, itu termasuk ide bagus Pak Aris. Jadi Pak Aris akan berbicara dulu dengan Ibu Naura yang kebetulan dekat dengan ibunya Ataya ya, disegani oleh ibunya Ataya. Apakah ada ide lain selain ide ini Pak Aris? Rencana lain adalah menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama dengan guru yang mempunyai persoalan yang sama, yakni dengan memanggil Ataya di waktu yang bersamaan di depan wali kelas dan guru BK, serta Ibu Ataya sendiri dengan menghadirkan Ibu Naura agar suasananya lebih terkontrol. Jadi agar lebih tenang, kondusif seperti itu ya Pak ya. Bagus Pak, ide Pak Aris ini. Kira-kira ukuran keberhasilan setelah upaya yang dilakukan Pak Aris itu seperti apa ya? Yang saya harapkan ya Bu ya, perilaku Ataya itu bisa berubah menjadi lebih baik. Dari yang sering membolos menjadi tidak pernah bolos, terus datang terlambat menjadi on time dan lain-lain. Saya pengen Ataya menjadi teladan yang baik karena dia kan anak guru di sekolah ini. Jadi Ataya itu sebagai contoh gitu Bu. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan dari Pak Aris. Karena dia anak guru, jadi ibaratnya dia harusnya menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal jelek seperti itu ya Pak ya. Terus apa nih Pak yang menjadi komitmen Pak Aris? Ya, apa yang menjadi komitmen Pak Aris terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Saya akan mencoba solusi yang saya tadi ya Bu ya, sesegera mungkin saya akan lakukan, mungkin minggu depan.
Baiklah Pak Aris, ini saya simpulkan dari awal tadi ya Pak ya, ada siswa yang bermasalah, sering membolos dan sering datang terlambat. Ini anaknya seorang guru. Sementara setelah tadi kita berbicara, Pak Aris ada upaya yang bagus sebagai solusi, yaitu menemui Ibu Naura sebagai penyambung lidah. Karena ini adalah sahabat dekatnya ibunya Ataya yang nantinya disarankan itu ketika kondisinya tenang, kondusif itu bisa mencari solusi seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak perasaannya setelah kita berbicara hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah sangat lega. Ya, alhamdulillah. Tadinya saya nggak berpikir bagaimana menghadapi Ataya ya Bu ya. Setelah berbicara dengan Bu Asih, rasanya saya dapat pencerahan. Ya, alhamdulillah Bapak, pertemuan kali ini ya bisa membawa manfaat. Bapak, saya tunggu kabar baiknya dari Pak Aris ya Pak ya. Semoga berhasil cara yang akan dilakukan nanti. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya Bu Asih. Sama-sama Pak Aris. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Pak Jun. Nah, Bu Asih tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Aris ya? Iya Pak, betul. Baik, sebelum closing ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Bu Asih sudah lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bapak. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Asih. Menurut saya nih sebagai observer atau pengamat, proses kegiatan coaching antara Bu Asih dengan Pak Aris tadi yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Asih juga sudah menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Aris sehingga Pak Aris bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja selesai dilakukan tadi Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kemampuan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kegiatan coachingnya itu yang akan datang itu lebih baik lagi Bapak. Oke Bu Asih, semoga kedepannya nanti kita bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, demikian observasi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jun? Alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa baik Pak Aris. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai ya Pak Jun ya. Anggap saja saya itu teman Pak Jun, mitra saja. Pak Jun, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching pada hari ini. Pada kegiatan coaching pagi ini, coaching dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LSM.
Apakah kegiatan coaching sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bapak menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pak Jun nanti kan akan mengadakan kegiatan coaching dengan siapa? Dengan Bu Asih Pak Aris. Apakah Pak Jun lakukan sebelum melakukan kegiatan coaching dengan Bu Asih? Nanti yang saya lakukan adalah membaca kompetensi coaching dulu Pak. Coba Pak Jun ceritakan kompetensi inti coaching apa sih yang Pak Jun baca? Baik Pak, jadi kompetensi coaching yang antara lain adalah yang pertama itu adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Pak, jawaban Pak Jun sangat tepat sekali. Dari ketiga kompetensi inti tersebut, kompetensi coaching manakah yang perlu atau penting bagi Bapak kembangkan nantinya? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang perlu saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Aris. Coba Pak Jun ceritakan kenapa Pak Jun memilih kompetensi itu yang perlu ditingkatkan. Baik Pak, jadi gini, saya memilih kompetensi tersebut karena saya ingin menggali potensi saya yang mungkin masih kurang dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Pak Jun. Alasan yang Pak Jun berikan. Pak Jun, kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi itu adalah kompetensi mendengarkan secara aktif Pak. Kenapa Pak Jun ingin kompetensi mendengarkan aktif itu? Jadi saya ingin mempelajari kompetensi mendengarkan aktif yaitu rasa Pak yang diperkenalkan oleh Julian Treasure seperti itu Pak. Coba Bapak ceritakan mendengarkan aktif yaitu rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Baik Pak, jadi begini Pak, mendengarkan dengan rasa itu yang pertama R-nya itu kan receive, menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Kemudian ada yang kedua appreciate, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Kemudian yang ketiga adalah summarize, yaitu merangkum yang diucapkan coach. Dan yang terakhir adalah as, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke Pak Jun sangat luar biasa sekali penjelasannya. Ketercapaian yang bagaimana dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Baik Pak, jadi gini, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada indikator ketercapaiannya. Seperti apa Pak? Ketercapaiannya yaitu jika saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi coach, sehingga coach itu bisa memecahkan permasalahan sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, gitu Pak. Bagus Pak, nanti kita lakukan kegiatan coaching. Saya akan duduk di sebelah Bapak untuk observasi data kegiatan Bapak. Siap ya Pak Jun? Siap Pak. Demikian dulu ya Pak Jun pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan persiapan kegiatan coaching terhadap coachingnya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Jun. Assalamualaikum Bu Warisi. Waalaikumsalam Pak Junaidi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini kabarnya baik dan luar biasa. Pak Jun sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat dan baik hari ini Bu Warisi. Baik Bu Warisi, kemarin katanya nih mau cerita nih sama saya. Coba ada cerita apa sih Bu yang mau diceritakan itu? Ya, jadi seperti ini Pak, saya punya murid bernama Putri. Jadi si Putri ini baru kelas 7
kelas 7C, tapi punya sifat pendiam. Jadi tidak mau bergaul dan tidak mau bekerja sama dengan teman yang lain walaupun itu dalam kegiatan kelompok. Seperti itu Pak Jun. Oh begitu. Jadi apa nih yang dapat saya bantu untuk Ibu dalam diskusi hari ini? Ya, jadi hari ini saya ingin bercerita dengan Pak Jun. Saya ingin mencari solusi tepatnya Pak tentang masalah murid saya yang bernama Putri ini. Saya menginginkan Putri ini mau bergaul, mau bersosialisasi, terutama bekerja kelompok dengan temannya. Seperti itu Pak Jun. Baik Bu Warise. Apakah Bu Warise sudah bertanya kepada Putri, kenapa Putri itu kok tidak mau bergaul? Dia juga tidak mau bekerja berkelompok dengan temannya. Sudah Pak, saya itu sudah pernah menanyakan seperti itu pada Putri. Memang kata Putri itu dia malu kalau bergaul dan bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi dia itu malu, takut kalau jawabannya itu salah, yang nantinya itu akan mengecewakan teman satu kelompoknya, seperti itu Pak. Oh begitu ya. Iya. Coba sekarang Ibu cerita nih kepada saya, kira-kira kendala apa yang Bu Warise hadapi terhadap masalah tersebut? Iya. Sebenarnya kendala saya itu bagaimana caranya agar Putri itu mau bergaul dan bekerja sama dengan kelompoknya. Yang saya harapkan ketika Putri itu mau bergaul secara dan menyelesaikan tugas secara berkelompok, itu saya mengharapkan tugasnya Putri itu satu juga ringan karena gotong royong, dua juga bisa selesai tepat waktu, plus paling tidak hasilnya itu bisa bagus. Karena memang kemarin itu Putri menolak bekerja kelompok dikerjakan secara individu, tapi hasilnya juga tidak begitu bagus Pak. Lalu rencana Bu Warise seperti apa? Ya, untuk rencana saya agar Putri ini mau bersosialisasi, agar Putri itu mau bekerja kelompok, saya akan memberikan motivasi ke Putri agar mau bergaul dan bekerja sama Pak. Jadi saya yang pertama akan menasehati Putri, saya juga akan menasehati teman-temannya. Kalau bisa untuk awalan ini saya akan mencarikan teman yang memahami Putri. Jadi teman yang mau menerima Putri agar Putri itu lebih leluasa, merasa nyaman terlebih dahulu untuk bersosialisasi dengan temannya. Jadi saya ingin mencari solusi agar Putri ini sosialisasinya lebih meningkat. Baik Bu, bagus itu Bu. Kira-kira nih Bu, kapan nih Bu Warise akan melakukan hal tersebut? Ya Pak, saya akan melakukannya secepatnya Pak. Ini karena sudah beberapa bulan kami itu belajar, terutama di pelajaran bahasa Indonesia. Juga dalam bahasa Indonesia juga ada kelompok-kelompok Pak. Jadi saya akan secepatnya melakukan rencana ini. Sebenarnya saya sudah pernah mengingatkan Pak, tetapi karena karakternya ini agak tertutup si Putri, jadi kadang ngomong dengan saya saja agak takut. Jadi ketika saya bertanya ya hanya sepatah dua patah saja yang dijawab, seperti itu Pak. Baik Bu. Jadi Bu Warise sudah tahu ya kira-kira apa yang dilakukan Bu Warise. Iya, insya Allah seperti itu rencananya. Saya sudah merencanakan, nanti saya akan memotivasi Putri agar mau bekerja sama secara berkelompok, bergaul dengan temannya. Lalu menasehati teman-teman si Putri agar mau cerawungi maksudnya ya mau bergaul berteman dengan si Putri.
Untuk pembelajaran secara berkelompok, saya juga akan memilihkan kelompok khusus untuk Putri karena untuk memancing agar sosialnya si Putri ini lebih meningkat lagi, Pak, seperti itu. Ya Bu, wah bagus sekali itu Bu Aris, luar biasa itu. Kira-kira ini Bu ya, komitmen yang Bu Arisih bangun agar komitmen apa yang Bu Arisih bangun agar Putri mau bergaul dan belajar kelompok Bu? Nah, jadi begini Pak, saya perlu kerjasama berkomitmen dengan teman-temannya, terutama ini kelas 7C ini Pak, yang satu kelas dengan si Putri. Yang kedua, saya juga akan berkomitmen dengan wali kelasnya Pak, serta guru BK-nya juga untuk menumbuhkan motivasi ya Pak ya, agar si Putri ini mau bergaul dan bekerja secara berkelompok. Nah, seperti itu Pak. Selamat Bu, semoga berhasil. Jangan lupa nanti saya diberitahu hasilnya ya. Siap Pak Jun. Terima kasih Pak Jun sudah mau berbincang dengan saya untuk mencari solusi terkait si Putri ini Pak ya. Ya Bu Asih, sama-sama. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Aris. Pak Jun tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Asih. Ya Pak, alhamdulillah tadi kegiatan coaching sudah saya laksanakan dengan Bu Asih. Sebelum closing, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Pak Jun sudah lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yang pertama sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri Pak. Oke Pak Jun, menurut saya sebagai observer, proses kegiatan coaching antara Pak Jun dengan Bu Asih tadi sudah berjalan dengan sangat baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Jun juga sudah menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada Bu Asih, sehingga Pak Jun bisa menemukan tadi Bu Asih bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Jun, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja selesai dilakukan? Ya Pak, baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak, yaitu kemampuan mengeksplorasi pertanyaan berbobot, sehingga kegiatan coaching kedepannya itu nanti akan lebih baik lagi Pak. Oke Pak Jun, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan baik lagi. Demikian observasi kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak. Terima kasih Pak Jun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asih. Iya Pak Aris, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Asih sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya juga diberikan kesehatan. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita ngobrol santai ya Pak Aris ya. Anggap saja kita itu mitra, jadi teman ya Pak ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebelum Pak Aris melakukan coaching, saya akan mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Aris. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching pada hari ini. Pada kegiatan coaching pagi ini, coaching dan coach
coach dan coachee akan saya amati ya Pak ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah menggunakan alur tirta atau belum? Jadi bagaimana Pak Aris memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon untuk menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bapak menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi tentunya ya Pak ya. Pak Aris, nanti Pak Aris kan mengadakan kegiatan coaching dengan siapa nih Pak? Iya Bu, pada pagi ini saya akan mengadakan kegiatan tersebut dengan Pak Junaidi Bu. Ya Pak Junaidi ya Pak ya. Apa yang Pak Aris lakukan nih Pak sebelum melakukan kegiatan coaching dengan Pak Junaidi? Yang saya lakukan yang pertama yaitu membaca kompetensi inti coaching terlebih dahulu Bu. Membaca kompetensi inti coaching ya Pak ya. Kompetensi inti coaching, coba Bapak ceritakan kompetensi ini tuh bagaimana? Iya, jadi gini Bu, kompetensi coaching antara lain yang pertama yaitu kehadiran penuh. Selanjutnya itu mendengarkan aktif dan mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Ya, betul jawabannya Pak Aris, tepat sekali. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi coaching manakah nih Pak yang perlu adanya, perlu dan penting untuk dikembangkan oleh Pak Aris nantinya? Iya Bu, dari ketiga kompetensi tersebut yang perlu saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot Bu. Ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ceritakan Pak, bagaimana? Ceritakan kenapa Pak Aris memilih kompetensi ini yang perlu ditingkatkan lagi. Iya, saya memilih itu karena saya ingin menggali potensi saya yang mungkin masih kurang dalam hal membuat sebuah pertanyaan yang sangat berbobot Bu. Ya, bagus sekali Pak Aris, alasan yang Bapak berikan. Pak Aris, kompetensi manakah nih Pak yang secara spesifik ingin diobservasi nanti? Ya Bu, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi adalah kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Mendengarkan secara aktif ya Pak. Kenapa Pak kok kompetensi ini yang akan yang spesifik yang nanti akan diobservasi? Saya ingin mempelajari kompetensi mendengarkan aktif yaitu rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure Bu. Ya, coba Bapak bisa ceritakan mendengarkan secara aktif dengan rasa, yaitu dengan rasa tadi ya Pak ya, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Iya Bu, mendengarkan dengan rasa yaitu receive, yaitu menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coachee. Yang kedua, apresiasi, memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Yang ketiga yaitu sumaris, yaitu merangkum yang diucapkan coachee. Yang terakhir adalah as, yaitu mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Ya, oke, Pak Aris, luar biasa sekali penjelasannya. Dalam kegiatan coaching yang nanti akan Pak Aris lakukan, indikator ketercapaian yang bagaimana dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Indikator ketercapaiannya yaitu jika saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coachee sehingga coachee bisa memecahkan permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, bagus sekali ini Pak Aris. Nanti kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Saya akan duduk di sebelah Bapak untuk observasi
kegiatan kali ini. Siap ya Pak Aris ya? Siap Bu. Ya, demikian Pak Aris pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak untuk melakukan persiapan terlebih dahulu dengan Pak Junaidi untuk kegiatan coaching ya Pak ya. Dipersilakan Bapak. Iya, terima kasih Bu Ase. Sama-sama Pak Aris. Selamat pagi Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jun? Selamat pagi Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya pagi ini baik dan sehat Pak Aris. Alhamdulillah ya Pak Jun. Apa yang bisa saya bantu pada pagi hari ini Pak? Baik Pak Aris. Jadi gini Pak Aris, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Bagus sekali. Apa tujuan Pak Jun dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi gini Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, namun belum ada yang benar-benar efektif untuk mengelola kelas tersebut Pak. Apa yang menjadi tantangan Pak Jun dalam mencapai tujuan tersebut? Saya itu masih ini Pak, kesulitan mengendalikan siswa yang senang, yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung Pak. Oke Pak Jun. Apa yang Pak Jun butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut biasanya? Gini Pak, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang masih suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Baiklah Pak Jun, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi yang Pak Jun berikan? Atau apakah mereka merasa bosan? Atau apakah mereka ingin menarik perhatian? Baik Pak, mungkin bisa jadi gini Pak, jadi mereka itu, anak-anak itu tidak memahami pembelajaran atau materi yang saya sampaikan karena mereka memang tidak memahami materi tersebut. Kemudian saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mestinya kepada anak-anak dan juga memberikan pembelajaran yang menarik kepada murid. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, mestinya seperti itu, agar murid-murid atau anak-anak itu tidak bosan dalam menerima pembelajaran. Bagus Pak Jun, saya sangat sependapat dengan Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi selain itu saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid saya yang pasif ya. Pasif itu maksudnya hanya diam saja, tidak mau bicara. Saya bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada murid yang pendiam dan mendengarkan pelajaran. Wah, itu juga ide yang sangat menarik Bapak. Terima kasih Pak Aris sudah mendengarkan permasalahan saya terkait pembelajaran di kelas. Iya Pak, semoga apa yang Bapak inginkan itu bisa segera terlaksana. Iya Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Baik Pak, terima kasih. Nanti akan saya beritahu hasilnya jika sudah diaplikasikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Pak Aris ya. Wassalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Ase. Ya, Pak Aris tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Junaidi ya Pak ya? Iya Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak. Sebelum closing,
saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Aris ya. Yang pertama, apa saja yang Pak Aris sudah lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan yang pertama, yang kedua yaitu identifikasi, selanjutnya yaitu melakukan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, oke Pak Aris, menurut saya sebagai observer proses kegiatan coaching antara Pak Aris dan Pak Junaidi tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya, alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, Pak Aris juga sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Junaidi ya Pak ya, sehingga Pak Aris bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pak Aris, kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Aris, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja selesai dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kemampuan mengeksplorasi pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga kegiatan coaching itu lebih baik lagi. Ya, baiklah Pak Aris, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Terima kasih Pak Aris. Saya pamit ya Pak Aris ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.